membahas kali ini adalah tentang tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai tentang skripsi. Saya di sini selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya buku ini. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari 4 orang. Yang pertama dengan Tesdoli dari India yang sama, dan yang kedua mengenalkan maksudnya sebagai moderator. Saya Luciana, saya Desi, saya David Pedro, saya Muhammad Sofian, saya Ruslan. Baik, saya akan membacakan rangkaian acara pada siang ini. Pembahasan yang pertama adalah definisi skripsi, kedua pendahuluan, ketiga perjanjian kata, 4 metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, 6 pembahasan, 7 kesimpulan, 8 daftar masalah, lampiran prosedur, informasi tata cara rumusan dan contoh skripsi. Dalam penyajian materi sebagai di acara untuk itu saya berikan kesempatan kepada penyaji untuk presentasi hasil diskusi kita. Silakan. Oke, baik, saya Luciana. Di sini saya akan menjelaskan definisi skripsi. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi skripsi itu sendiri. Pasti teman-teman sudah gak asing kan sama skripsi. Nah, secara umum pengertian skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa sebagai bagian dari tugas akademik dalam menyelesaikan program studi sarjana atau magister. Karya tulis ilmiah yang dimaksud di sini adalah suatu halaman yang ditulis berdasarkan kenyataan ilmiah dalam tanda kutip. Kenyataan ilmiah yang dimaksud adalah suatu pengetahuan yang jelas dan pasti keberadaannya menurut norma-norma keilmuan. Selanjutnya, kenyataan ilmiah ini didapat dari mana? Kenyataan ilmiah ini didapat dari penelitian pustaka, penelitian laboratorium, maupun penelitian lapangan. Oke, yang kedua, skripsi merupakan hasil dari penelitian dan pemikiran mandiri mahasiswa yang diawasi dan dinilai oleh dosen pembimbing. Berdasarkan pengertian ini sudah jelas ya bahwa skripsi itu merupakan hasil penelitian mandiri yang dilakukan mahasiswa, namun membutuhkan pengawasan dan bimbingan oleh dosen pembimbing yang nantinya ditunjuk langsung oleh pihak fakultas. Kemudian dosen yang bersangkutan nantinya akan memberikan penelitian terhadap kualitas dan kontribusi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Oke, baik. Poin yang ketiga, proses penulisan skripsi melibatkan tahap-tahap seperti pemilihan topik, pengumpulan data analis, pembahasan, dan penulisan akhir. Untuk penjelasan poin ketiga, cukup bisa dipahami bahwa dalam proses penyusunan skripsi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Untuk penjelasan detailnya akan dijelaskan pada slide berikut. Yang keempat, tujuan utama skripsi adalah untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang studi tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa bidang studi tersebut yang dimaksud adalah bidang studi yang kita pilih. Contohnya, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis memilih topik skripsi strategi pengembangan pemasaran berbasis media sosial yang nantinya setelah judul skripsi kita ter-ACC, kita akan melakukan
fakta atau sumber data dapat diperoleh dari media massa, pendapat ahli pakar di bidangnya, jurnal penelitian, atau hasil dari observasi mahasiswa itu sendiri, seperti wawancara, diskusi kelompok yang terarah, dan metode lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian yang merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab atau masalah yang akan diselesaikan melalui penelitian tersebut. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang dituangkan secara tegas dan eksplisit yang mengacu pada permasalahan yang akan diteliti. Secara singkat, tujuan penelitian diungkapkan dalam kalimat yang sederhana dan singkat mengenai keinginan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini dituliskan untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian skripsi merujuk pada dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi. Manfaat tersebut dapat bersifat akademik maupun praktis. Dalam proses penyusunan skripsi terdapat dua jenis manfaat yang diperoleh, yaitu manfaat akademik dan praktis. Manfaat akademik berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Dan tidak hanya itu, melalui kesempatan ini juga kita mampu mengembangkan keterampilan kita. Karena pada saat proses penyusunan skripsi tentunya melibatkan skill seperti mengumpulkan data, menganalisis data, dan menulis program penelitian. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita apabila terjun ke dunia profesional nantinya. Dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis lebih berkaitan dengan penerapan penelitian dalam kehidupan nyata dan lingkungan praktis berada di luar lingkungan akademik. Manfaat praktis dari skripsi sangat bergantung pada fokus penelitian dan konteks aplikasinya. Sebagai contoh, sebuah skripsi yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rantai pasok suatu perusahaan dapat membantu perusahaan tersebut meningkatkan pengendalian, persediaan pengiriman barang yang lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Langsung saja saya jelaskan, batasan istilah membantu membaca untuk memahami makna-makna istilah yang terdapat di dalam skripsi sebelum melanjutkan membaca skripsi. Jadi, batasan istilah penting dalam skripsi untuk menyajikan definisi yang jelas dan terbatas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Kata terbatas dalam tanda kutip, penjelasan itu harus dibuat secara jelas, singkat, dan padat. Selain itu, meminimalkan resiko kesalahpahaman atau interpretasi yang salah dari membaca terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian. Oke, demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi. Ya, selanjutnya yaitu kajian pustaka, yang dimana kajian pustaka ini merupakan proses penyelidikan dan pengumpulan literatur terkait data yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Nah, kajian pustaka ini bertujuan untuk meninjau teori-teori penelitian sebelumnya, temuan-temuan dan pendekatan lain yang telah ada dalam bidang studi yang dipilih. Dengan melakukan kajian pustaka yang baik, penulis skripsi dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, membangun argumen yang kuat, dan menyusun kerangka konseptual yang solid. Kajian pustaka ini juga membantu penulis untuk mengidentifikasi kekosongan penelitian dan mengarahkan langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian mereka. Ya, oke, selanjutnya yang berikutnya yaitu kerangka penelitian, yang dimana kerangka penelitian ini merupakan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Dengan itu, menggunakan kerangka pemikiran ini, penulis skripsi juga dapat memperjelas tujuan penelitian mereka, juga merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan untuk diteliti. Penelitian ini juga digunakan untuk pemilihan instrumen pengukuran serta analisis data yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya
Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, makna dan informasi subjektif dan perspektif individu atau kelompok. Metode ini sering melibatkan wawancara, observasi, partisipatif, analisis isi, atau studi kasus. Data metode ini yang diperoleh dapat berupa narasi, kutipan langsung, atau deskripsi yang mendalam. Selanjutnya, kita memasuki metode kuantitatif, yang dimana metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data berdasarkan ukuran atau angka. Metode ini melibatkan penggunaan instrumen pengukuran terstruktur seperti kuesioner dan menerapkan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola atau hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu metode campuran. Metode campuran ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian. Penelitian ini juga menggunakan berbagai jenis data dan analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang topik penelitian. Ini melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan atau dalam tahap yang berbeda, dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari kedua jenis data tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ana. Ya, hasil penelitian, bagian hasil merupakan penjelasan objektif tentang pengumpulan penelitian yang didasarkan pada analisis data. Ini melibatkan penyajian data, fakta, angka, tabel atau grafik yang menjelaskan hasil pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian ada juga yang pertama gambaran lokasi penelitian. Pada sebab ini
Kesimpulan dalam skripsi harus disajikan dengan jelas, singkat, dan berhubungan erat dengan pertanyaan penelitian serta temuan yang telah dibahas sebelumnya. Ini memberikan penutup yang pokok untuk penelitian dan memberikan kesan akhir yang kuat kepada pembaca mengenai kontribusi penelitian tersebut terhadap studi yang bersangkutan. Selanjutnya akan disajikan. Yang selanjutnya ada daftar pustaka dalam skripsi adalah bagian terakhir dari skripsi yang melanjutkan referensi atau sumber-sumber yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian dan analisis dalam skripsi tersebut. Tujuan utama dari daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi yang lengkap tentang sumber-sumber yang digunakan dalam skripsi, sehingga pembaca dapat mengakses dan memverifikasi kebenaran pernyataan data dan ide yang disajikan. Daftar pustaka juga membantu dalam menghargai kontribusi penulis-penulis sebelumnya dan memperkuat landasan teoritis penelitian. Berikut ada lampiran skripsi ini merupakan dokumen tambahan yang disertakan dalam skripsi berisi hasil dari suatu penelitian, baik berupa gambar, foto, teks, dan lain sebagainya. Penempatan lampiran skripsi biasanya pada bagian paling belakang. Yang berikut ada prosedur penyusunan skripsi. Yang pertama itu pengajuan judul skripsi. Mahasiswa dapat mengajukan judul skripsi jika telah memenuhi minimal sebanyak 110 SKS. Jika telah memenuhi persyaratan akademik, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan rencana penelitian dan judul kepada ketua program studi. Yang kedua itu ada penunjukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing skripsi merupakan dosen yang ditunjuk oleh ketua program studi berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku dan sesuai dengan keahlian dengan tujuan dekat. Yang ketiga itu ada penyusunan proposal skripsi. Penyusunan proposal skripsi sejak diserahkan surat penunjukan dosen pembimbing, proses pembimbingan dapat dimulai untuk menyusun proposal skripsi yang terdiri atas 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, dan bab 3 konsep. Yang keempat ada bimbingan skripsi. Proses bimbingan skripsi, mahasiswa yang telah mendapatkan dosen pembimbing harus sudah melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing yang ditunjuk selama dalam waktu 4 minggu. Proses pembimbing berlangsung dalam bentuk konsultasi antara mahasiswa yang bersangkutan dengan kedua gurunya. Yang kelima ada pelaksanaan seminar proposal skripsi. Pelaksanaan seminar proposal skripsi dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan persyaratan berikut. Yang pertama, minimal sudah memenuhi 138 SKS. Yang kedua, pendaftaran seminar proposal dilakukan setelah proposal penelitian disetujui oleh kedua dosen pembimbing. Yang keenam ada pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian lapangan dapat dilakukan setelah proposal diperbaiki atau direvisi berdasarkan saran yang diberikan oleh pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal disetujui oleh dosen pembimbing dan dosen penguji yang dibuktikan dengan tanda tangan atau paraf pada lembar persetujuan. Yang ketujuh itu ada pelaksanaan seminar hasil skripsi. Pelaksanaan ujian skripsi. Seminar hasil penelitian dilakukan paling lambat 12 bulan setelah seminar proposal. Apabila lebih dari 12 bulan hasil seminar dinyatakan batal dan mahasiswa yang bersangkutan mengulang seminar proposal. Yang ke-8 itu ada pelaksanaan ujian skripsi. Pelaksanaan ujian skripsi jangka waktu seminar hasil penelitian dengan ujian skripsi paling lambat 1 bulan bagi mahasiswa yang sudah lulus semua mata kuliah. Belum lulus bagi mahasiswa yang belum lulus teori ujian skripsi dilaksanakan segera setelah dinyatakan lulus semua mata kuliah. Yang ke-9, materi ujian skripsi. Materi ujian skripsi meliputi 1 materi dan 2 komprehensif
komprehensif. Ujian skripsi dimaksudkan untuk mengetahui menguasai kemampuan seseorang mahasiswa dalam mempertahankan skripsinya. Sedangkan ujian komprehensif dimaksud untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Yang ke-10, ketentuan pelaksanaan ujian skripsi. Ketentuan pelaksanaan ujian skripsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, tim penulis skripsi adalah sebagai berikut: pembimbing 1 sebagai ketua perangkat anggota, pembimbing 2 sebagai sekretaris perangkat anggota, 2 orang hasil penguji sebagai anggota. Terus yang ke-11, ujian ulang skripsi. Ujian ulang skripsi terdapat terjadi pada beberapa kondisi. Yang pertama, jika hasil ujian skripsi kurang dari C, mahasiswa wajib melaksanakan ujian ulang. Yang kedua, mengikuti ujian ulang skripsi, mahasiswa wajib menunjukkan bukti pembayaran ujian ulang skripsi. Yang ketiga, ujian ulang skripsi paling lama dilaksanakan 1 bulan setelah jadwal ujian skripsi. Dan yang terakhir, perbaikan naskah skripsi. Perbaikan naskah skripsi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, perbaikan naskah skripsi paling lama 1 bulan setelah berlangsungnya ujian. Yang kedua, jika dalam waktu 1 bulan tidak ada perbaikan naskah skripsi, maka mahasiswa diwajibkan melakukan ujian ulang skripsi. Yang ketiga, surat keterangan lulus baru dapat diterbitkan setelah revisi, kemudian diserahkan kepada akademik. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya ada tata cara penulisan skripsi. Yang pertama ada bahan atau penulisan di media penulisan. Di dalam bahan atau media penulisannya ada naskah, sampul, dan warna sampul. Nah, naskah skripsi yang akan diketik di atas kertas sampai berwarna putih dengan berat 70 gram dan tidak boleh bolak-balik. Setelah itu ada sampul skripsi dibuat dari kertas buffalo atau kertas yang sejenis dan diperkuat dengan karton yang dilapisi plastik. Dan yang ketiga ada warna sampul. Sampul skripsi warna biru tua disesuaikan dengan ketentuan dari fisik, ketentuan dari yang kedua ada pengetikan. Pengetikan ini akan disajikan dengan margin, paragraf, jenis huruf, penulisan, bilangan, dan satuan. Pemanfaatan halaman judul, subbab atau anak subbab, intisari, perincian ke bawah, letak gambar, tabel, serta penulisan. Yang kedua ada paragraf. Jarak antara paragraf adalah 2 baris dibuat dengan 2 spasi. Yang kedua, jarak pengetikan 1 spasi hanya berlaku untuk hal-hal berikut: abstrak, kutipan langsung, judul datar, tabel, dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka. Yang ketiga ada jenis huruf. Jenis huruf: seluruh bagian naskah skripsi dapat diketik menggunakan alternatif model huruf berikut. Yang pertama ada timer Roman, yang kedua ada Arial, yang berikutnya bilangan dan satuan. Bilangan di bawah angka 10 diketik dengan huruf, sedangkan angka 10 dan di antara ketik diketik dengan angka kecuali penulisan di permulaan kalimat. Contoh, subjek dalam penelitian ini jumlahnya 70 orang. 70 subjek dalam penelitian ini dipilih secara acak. Berikutnya ada pemanfaatan halaman. Halaman pada naskah harus terisi penuh, artinya pengetikan harus mulai dari batasan tepi kiri sampai ke batasan tepi kanan. Yang berikutnya ada judul, subjudul, anak subjudul, dan lain-lain. Judul harus ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diatur supaya simetris pada posisi tengah dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan diakhiri tanda titik
dan menggunakan huruf Romawi. Oke, berikutnya ada pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang yang pertama. Anak judul diketik di batas tepi kiri dengan cetak tebal, lurus. Kata pertama subjudul dengan huruf pertama berupa huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik. Oke. Yang berikutnya ada bahasa. Bagian ini menurut bahasa dari ejaan, bentuk kalimat, istilah serta kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama adalah bahasa dan ejaan. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku berpola subjek predikat, dan agar lebih sempurna ditambahkan dengan objek keterangan dengan aturan-aturan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua ada bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang. Oke, berikutnya ada alinea dan kalimat. Yang pertama alinea. Alinea adalah kumpulan kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu kesatuan rangkaian secara bersama untuk membentuk sebuah gagasan, ide, isi pikiran atau satu tema topik tertentu. Setiap alinea harus dimulai dengan satu topik. Kalimat topik merupakan inti pokok isi pikiran dari alinea. Selain itu antara satu kalimat dan kalimat lain dalam sebuah alinea itu harus kompak hubungannya. Yang kedua ada kalimat. Kalimat yang efektif akan menghasilkan alinea yang efektif. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang bisa menyampaikan isi pikiran, gagasan, ide, atau konsep penulis dengan tepat dan bisa dipahami atau dibayangkan oleh pembaca, persis seperti apa yang penulis pikirkan. Berikutnya ada penulisan tanda baca. Penulisan tanda baca mengikuti kaidah ejaan yang benar. Yang berikutnya lagi ada kutipan. Kutipan ada dua. Yang pertama kutipan langsung dan kutipan kalimat. Kutipan langsung adalah dilakukan apabila penulis menulis secara persis sama semua pernyataan yang ada di dalam sumber. Yang kedua ada kutipan dalam kalimat. Biasanya digunakan dalam konteks penulis memparafrasekan ide atau gagasan orang lain. Oke. Berikutnya ada penulisan nama. Yang pertama ada nama penulis yang diacu dalam uraian. Penulis yang namanya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja. Dan kalau lebih dari dua orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan dengan diikuti dengan BKK. Berikut ada nama penulis dalam pustaka. Dalam daftar pustaka semua penulis harus dicantumkan namanya. Tidak boleh hanya penulis pertama ditambah DKK saja. Dan berikutnya nama penulis lebih dari satu suku kata. Jika nama penulis lebih dari dua suku kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya. Dan berikutnya ada penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ditulis sesuai tata tulis menurut acuan American Psychological Association atau APA edisi ke-6 2010. Secara umum penulisan adalah penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya, nama belakang atau nama keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah. Yang berikutnya contohnya nama Sali Azaria, Vivian Sydney, Joyce Elliot Spencer. Nah, begitulah kira-kira.
Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah contoh skripsi dan isi-isiannya semua dari daftar isi hingga akhir. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dengan ketentuan sebagai berikut, kesempatan tanya jawab kita dibagikan dengan 2 termin. Setiap termin kami buka 3 pertanyaan, dan setiap pertanyaan ada 2 sanggahan. Durasi sesi tanya jawab 15 menit selama proses diskusi berjalan. Jarakkan ketenangan daripada audiens. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Oke, perkenalkan saya Hamis Kristian Nanda, saya perwakilan dari kelompok proposal ilmiah. Pertanyaan saya, dalam membuat skripsi, hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai mengerjakan skripsi? Kemudian, apakah teman-teman sekalian ini mempunyai tips agar judul yang kita ajukan ini dapat di-ACC dengan mudah, mengingat banyak sekali kakak-kakak tingkat kita, mahasiswa-mahasiswa sini yang terlihat saat mengajukan judul itu tidak mendapatkan ACC dari dosennya. Nah, itu ada nggak teman-teman sekalian mempunyai tipsnya supaya judul yang kita ajukan ini dapat di ACC dengan dosen kita? Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak keluar dari topik, tapi mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman mungkin mempunyai tipsnya ya. Jadi dapat kita lihat ya dari kasus-kasus yang telah kita lihat ini kan banyak sekali mahasiswa yang stres atau depresi dalam mengajukan judul skripsi. Mungkin dalam mengerjakan skripsi kan banyak mahasiswa yang depresi sampai bunuh diri ya. Nah, itu ada nggak sih tips dari teman-teman supaya mengatasi supaya mahasiswa yang sekarang mungkin mengajukan judul skripsi ini tidak berpikir seperti untuk bunuh diri atau hal-hal yang negatif lainnya. Nah, ada nggak sih tips dari teman-teman? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Joey. Pertanyaan tadi, dalam hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengerjakan skripsi? Yang kedua, tips agar judul skripsi mudah di ACC. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi stres apabila judul skripsi kita ditolak. Yang pertama, pertanyaan pertama dan kedua itu masih satu konteks ya. Jadi caranya itu kita pilih topik yang sesuai dengan minat dan keahlian kita atau Anda. Cari topik yang relevan dengan bidang studi dan memiliki potensi kontribusi ilmiah. Yang kedua, buat proposal penelitian yang jelas dan sistematis. Proposal harus mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang akan digunakan serta manfaat penelitian tersebut. Terus itu konsultasi dengan dosen pembimbing. Sebelum memulai penelitian, cari dosen pembimbing yang sesuai dengan topik Anda. Diskusikan ide-ide dan mintalah masukan serta saran dari dosen pembimbing untuk pengembangan topik. Lakukan penelitian literatur. Yang terakhir, cara mengatasi stres apabila judul skripsi ditolak. Yang pertama itu cari tahu alasannya. Cari tahu alasan dan minta penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penolakan skripsi Anda. Diskusi dengan pembimbing atau penguji untuk memahami area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, evaluasi skripsi Anda. Lakukan evaluasi objektif terhadap skripsi Anda, tinjau ulang argumen, metodologi, dan hasil yang Anda sajikan. Identifikasi kelemahan atau kekurangan dan buat daftar perbaikan yang mungkin diperlukan. Yang ketiga, jangan mengambilnya secara pribadi. Keempat, dapatkan dukungan dari orang terdekat.
5. Buat rencana tindakan. Sekian dan terima kasih. Saya Charlie dari kelompok makalah ingin bertanya, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis data untuk skripsi dan apa yang harus diperhatikan dalam proses pengumpulan data untuk skripsi? Menjawab pertanyaan dari Charlie, dalam melakukan analisis data untuk skripsi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, familiariasi dengan metode analisis. Pastikan kamu memahami dan menguasai metode analisis yang akan digunakan untuk mengelola data. Baca literatur terkait, hadiri pelatihan atau workshop, atau berkonsultasilah dengan dosen pembimbing agar untuk memperdalam pemahaman tentang metode analisis yang tepat. Dan yang kedua, ada bersihkan dan format data dengan benar, yang dimana kamu pastikan data yang kamu kumpulkan telah dibersihkan dan diformat dengan benar sebelum melakukan analisis. Periksa kesalahan pengetikan, nilai yang hilang, atau data yang tidak relevan untuk perangkat lunak atau aplikasi yang sesuai untuk membantu proses ini. Dan yang ketiga, tentukan pertanyaan, penelitian, dan hipotesis, yang dimana analisis data harus selaras dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan hipotesis yang diajukan. Pastikan analisis yang dilakukan relevan dengan tujuan penelitian kamu. Dan yang keempat, teknik analisis yang sesuai. Kamu pilih teknik analisis yang sesuai. Terdapat berbagai teknik analisis yang bisa digunakan seperti analisis statistik, analisis kualitatif, atau metode-metode lainnya tergantung pada jenis data dan pertanyaan penelitian kamu. Pastikan kamu juga memilih teknik yang paling tepat untuk mengelola data yang Anda miliki. Dan yang kelima yaitu validitas dan reliabilitas. Pastikan data yang kamu gunakan valid dan reliable. Validitas berkaitan dengan sejauh mana data mengukur apa yang ingin diukur, sedangkan reliabilitas menyangkut konsistensi dan ketepatan data. Dan yang keenam ada interpretasikan hasil dengan hati-hati. Ketika menganalisis data, berikan interpretasi yang akurat dan berdasarkan bukti yang diperoleh. Mungkin sekian dari jawaban ini. Apakah mengerti, Charlie? Perkenalkan, nama saya Yara Riani, saya dari kelompok laporan. Tadi katanya dalam skripsi itu ada lampiran ya, terus isinya itu foto, teks, dan lain-lain. Jadi apa dalam skripsi itu lampiran wajib dimasukin atau udah? Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jega tentang penting nggak sih kita menyertakan lampiran dalam membuat skripsi. Jawabannya adalah ya. Dalam skripsi umumnya disarankan untuk menyertakan lampiran. Lampiran adalah bagian dari skripsi yang berisi data tambahan atau informasi yang mendukung atau melengkapi penelitian yang dilakukan. Lampiran ini fungsinya memberikan pembaca akses ke sumber data yang digunakan, instrumen penelitian, hasil survei atau wawancara yang lebih rinci, serta catatan lapangan atau materi lain yang mungkin tidak dimasukkan secara langsung ke dalam teks utama skripsi yang bersangkutan. Jadi instrumen penelitian itu misalnya kuesioner atau daftar wawancara yang digunakan dalam penelitian. Apa jawab? Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok proposal ilmiah, izin bertanya. Jadi itu pasti ada beberapa masalah yang dihadapi mahasiswa dalam membuat skripsi. Kira-kira apa saja keterbatasan atau masalah yang dihadapi oleh mahasiswa yang menjadi kendala penelitian dalam membuat skripsi? Lalu mengapa skripsi ini itu harus sebagai penentu sebagai kelulusan? Padahal skripsi ini itu tidak terlalu berdampak pada dunia kerja nanti. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zina tentang keterbatasan apa saja sih yang dihadapi oleh mahasiswa dalam proses pembuatan skripsi dan mengapa skripsi itu penting sebagai penentu kelulusan, padahal nggak terlalu dibutuhkan di dunia kerja. Oke, saya jawab dulu satu-satu. Yang pertama, ada beberapa keterbatasan atau masalah yang sering
waktu dengan efektivitas antara kuliah dan tugas lainnya. Begitu. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya. Mahasiswa mungkin mengalami keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya seperti buku, jurnal ilmiah, peralatan laboratorium, misalnya untuk penelitian membutuhkan observasi langsung, terus atau data yang diperlukan untuk penelitian PKI. Yang ketiga, kesulitan dalam memilih topik. Memilih topik penelitian yang relevan, menarik dan sesuai peminat dapat menjadi tantangan bagi mahasiswa. Kadang-kadang kesulitan ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mereka dalam bidang yang ingin diteliti. Yang keempat, kesulitan dalam mencari metode penelitian. Jadi, memilih dan merancang metode penelitian yang tepat dapat menjadi rumit apabila mahasiswa tidak memahami konsep metodologi atau menghadapi kendala dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dan yang kelima, keterbatasan data. Dalam beberapa kasus, mahasiswa mungkin menghadapi kendala dalam mengumpulkan data yang sesuai atau cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan akses, keterbatasan responden, atau keterbatasan finansial. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan yang kedua mengenai mengapa skripsi menjadi penutup kelulusan meskipun tidak berdampak langsung pada dunia kerja. Jadi ada beberapa alasan yang mendasari pertanyaan ini. Yang pertama, menunjukkan kemampuan akademik. Jadi skripsi merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik yang telah dipelajari selama masa studi. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan penelitian. Proses penelitian skripsi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang dan melaksanakan penelitian yang sistematis dan terdokumentasi. Ini cukup. Yang ketiga, memperdalam pemahaman dalam bidang studi. Jadi skripsi memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari topik tertentu secara mendalam dan menjadi ahli dalam bidang studi yang mereka pilih. Yang keempat, persiapan untuk studi lanjut atau karir akademik. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi karir S2, mungkin skripsi menjadi dasar bagi kita yang berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bercita-cita menjadi peneliti atau akademis di masa depan. Dan yang terakhir, prestasi akademik. Skripsi juga merupakan bentuk prestasi akademik yang diakui dan dihargai oleh institusi pendidikan dan dunia akademik. Meskipun secara tidak langsung berdampak pada dunia kerja, namun proses dan hasilnya dapat memberikan keuntungan dalam membangun keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan analitis yang diperlukan di dunia profesional. Oke, saya Angelika dari kelompok laporan. Di sini saya mau tanya tentang metode campuran tadi. Di situ yang saya ketahui yang saya tahu ya tentang metode pembuatan skripsi itu cuma ada dua, yang kualitatif sama kuantitatif. Nah, saya masih kurang ngerti sama metode campuran itu bagaimana sih, kayak seperti apa pengerjaannya atau bagaimana. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel mengenai metode campuran dalam skripsi. Dalam skripsi dengan metode campuran, peneliti dapat menggabungkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian merancang desain penelitian yang mengintegrasikan aspek kualitatif dan kuantitatif. Ini dapat melibatkan penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif secara serentak atau secara bertahap. Yang kedua, pengumpulan data. Penelitian menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Misalnya wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk data kualitatif, serta kuesioner atau pengukuran numerik untuk data kuantitatif. Yang ketiga adalah analisis data.
Data kualitatif dan kuantitatif dianalisis secara terpisah, tetapi peneliti juga melakukan integrasi data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Analisis data kualitatif dapat melibatkan proses pengkodean, temuan tema atau analisis naratif. Sedangkan analisis data kuantitatif melibatkan tingkat statistik untuk menguji hipotesis atau mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Yang terakhir ada interpretasi dan pembahasan. Hasil analisis data kualitatif dan kuantitatif diperoleh dan diinterpretasikan secara terpisah. Kemudian dilakukan integrasi temuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena penelitian. Diskusi dilakukan untuk menjelaskan temuan, membandingkan data, dan menarik kesimpulan yang menyeluruh. Metode campuran memberikan keuntungan dalam penelitian skripsi karena dapat menggabungkan kelebihan dari kedua pendekatan, yaitu mendalamnya pemahaman tentang konteks dan pengalaman individu atau kualitatif, serta generalisasi dan objektivitas yang luas atau kuantitatif. Dengan memadukan metode-metode ini, peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan lengkap dan mendalam, serta memberikan wawasan yang lebih kaya kepada pembaca skripsi. Akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.